pidana maupun itu udah bukti gitu loh ya, udah hopeless akibat bakar duit yang sangat dahsyat via MBG dan KDMP. Nah ini kan seolah-olah pengen mem-BUMN kan semua bisnis unit gitu loh. Kan gue selalu bilang kita nih sebagai rakyat mau ngapain ya kan, kalau umpamanya misalnya pajak lo dinaikin, lo mau ngomong apa? Panda mereka udah banyak. Ya, iya. Terusnya Gajah Bon. Walaupun ini hari indeks naik 140 poin ya kan, itu pemain lokal asing udah kabur. Hati-hati lah para pemain pasar saham di pasar modal. Gue sih nggak yakin rupiah bisa menguat. Ya, itu mau jadi manajer apa mau jadi kopral sih? Ini si Gubernur B yang baru, 3 hal apa yang harus dia lakukan pertama kali? Angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Sekarang saya kalau ke Jogja Bulan Gibran. jadi tinggal pilih. Orang makin tertutup, makin mudah Ya, bersujudlah di kaki ibumu. We will rock you. We will rock you. Itu lagu ini bergema nih kalau ada Very Lakuin, salam rocker. Wah. Thank you. Kenapa suka Queen? Wah, Queen tuh unik. Maksudnya unik. Di situ klasik masuk, rock masuk, jazz masuk, Genius ya? Genius banget itu. Freddie Mercury sama siapa tuh? Brian May. Brian May sendiri itu saintis loh. Iya. Dia tuh PhD di dalam Astronomi kalau gue nggak di salah. dalam astrofisika kalau nggak salah ya. Luar biasa itu. Itu memang jago-jago banget orang sekolahan ya. Dan memang edan itu musiknya ya kan yang nggak ada yang nggak sama sama yang lain. Iya benar. Dan kita nggak nemuin itu lagi ya. Nggak nemuin lagi. Oh. Terus kalau Indonesia kenapa suka Dewa? Dewa tuh enak didengerin ya, komposisinya bagus ya. Ahmad Dhani itu I think ya banyak orang bilang dia agak ada plagiat sana. Karena menurut gue enggak juga sih, yang namanya pemusik ini ya. Orang bikin musik selalu ada referensinya. Ya kan? Itu temen gue tuh Ahmad Dhani. Iya, menurut gue setiap orang bikin musik, misalnya lo bikin musik itu kan lagu apapun juga pasti ada di belakang lu tuh ya sesuatu yang lu pernah dengerin. Sebagai referensi, nggak mungkin 100% gitu loh ya. Nah dalam kasus ini gue bilang Ahmad Dhani genius. Nggak, ntar sekali-sekali mau nggak podcast gue undang sekalian Ahmad Dhani sini. Boleh, cakep itu. Wah, gue ngefans banget. Oke. Gue ngefans banget. Gue menurut gue jago. Nah sebelum dia tentu kita tahu ya banyak ya seperti Guru ya kan. Itu jago juga ya zaman dulu ya. Eros yang Chrisye Eros suka nggak Jarot dia kan itu gila kalau bikin lagu tuh Eros. Chrisye lo nggak suka Chrisye juga gila itu. Dan terutama khas warna suaranya ya. Chrisye tuh nggak bisa ditiru juga warna suaranya ya. Sekarang tuh yang jenius juga Yovie Widianto tuh. Yofi ya kan. Jago juga. Tapi dulu yang Prambors apa tuh lomba cipta lagu remaja itu gila-gilaan itu tahun 79 ya. 102,3 FM. Kalau sekarang 0,2 FM. Gila itu jago-jago kayak Baskoro, terus siapa lagi sih James Sondag dengan lilin kecilnya ya. Gila gitu semuanya itu. Kidungnya si Chris Manusama ya. Iya. Dahsyat ternyata benar-benar rocker loh ya. Waduh, gue suka banget. Nah bola, sepak bola. Kita ngomongin Piala Dunia nih. Lu kan suka Brazil, suka Argentina. Tahun 1997, 1997, 1 tahun sebelum kita reformasi. The Simpsons, ya, kartunnya Amerika itu. Bokapnya Simpson itu Homer Simpson meramalkan tahun 2026 final Piala Dunia Portugal versus Meksiko. Bisa kejadian. Portugal versus Meksiko bisa kejadian kalau kita lihat dari skema pertandingan hari ini. Portugal Meksiko yang menang Portugal. Meksiko tuan rumah kan? Meksiko tuan rumah. Iya. Nah itu kebetulan itu makanya itu rencana global. Kalau emang ini beneran kejadian, maka nggak usah repot-repot. Iya. Main bola kita udah tahu siapa juaranya. Iya. Nah, rencana global ini kalau memang bisa diaplikasikan hingga ke sepak bola, apakah mungkin yang terjadi di Indonesia saat ini juga gara-gara rencana global? Nah, coba.
Nggak juga. Kalau rencana global kita nggak gini. Kita bukan. Jadi bukan konspirasi. Bukan. Kita The bukan Protocol of Zion, Illuminati ini bukan ya? Enggak. Kita bukan negara yang membuat iri negara lain, gitu loh ya. Nah, maksud gua kalau Prof ngomong nih, ini bisa jadi rencana global, nih langsung kita bikin episode Ferry Latuhin versus Dharma Pongrengkun. Ya, boleh juga nih langsung. Jadi gimana Prof? Ini bukan rencana global, bukan tentang konspirasi dunia, tapi kenapa kok ekonomi kita begini hari ini? Itu akibat kesalahan pemerintah sendiri, kebijakannya yang makan bakar duit itu kan sangat luar biasa, dan akhirnya sekarang kita terpuruk-puruk ya kan, defisit APBN kita ini mau ditutup dengan segala cara, misalnya dengan mengeluarkan Patriot Bond, dengan mengeluarkan Merah Putih Bond yang mana dikatakan di Undang-Undang P2SK pasal 50A pembelinya akan dilindungi dari segala macam jeratan hukum ya kan ya, baik pidana maupun itu udah bukti gitu loh ya, udah hopeless akibat bakar duit yang sangat dahsyat via MBG dan KDMP gitu kan. Yang kedua itu regulasi yang memusuhi bisnis ya kan. Ini pemerintah ini seolah memusuhi bisnis gitu loh ya. Misalnya kasus ojol ya kan, bagaimana commission fee tiba-tiba dipotong dari 20% ke 8%. Kalau umpamanya operator ini berhenti beroperasi, itu 7 juta orang loh yang take stake ya, driver ojol ya. Jadi kesannya bahwa pemerintah ini anti bisnis gitu loh ya. Yang ketiga adalah PTDSI. Ini kan kita lihat bagaimana PTDSI ini kan seolah-olah seperti BPPC tahun 90 gue zaman Soeharto ya kan ya. Cengkeh ya kan, dengan alasan bahwa kita harus memantau yang namanya under invoicing, ini merugikan negara, merugikan pajak gitu kan ya. Nah, tapi kan konsekuensinya kalau PTDSI ini bertindak sebagai eksportir, dia beli dulu dari ekspor kita lokal, batu bara misalnya sawit. Ini duitnya dari mana? Dan itu banyak pemain loh, lebih dari 600 loh pemain batu bara dan sawit. Katanya enggak gitu. Iya, katanya begitu. Enggak, bilang begini, dia nggak akan ekspor, tapi dia ini aja memantau aja. Iya, oversight body, tapi itu cuma berlangsung sampai akhir tahun ini bos. Mulai 2027 dia akan bertindak sebagai buyer daripada eksportir ini, kemudian seller kepada importir kan begitu. Jadi pemain pemerintah. Jadi pemain juga. Nah ini kan seolah-olah pengen membumn kan semua bisnis unit gitu loh. Nah ini yang berbahaya gitu loh ya. Masalahnya kan di sini terjadi, walaupun cuma oversight body doang, bisa terjadi moral hazard. Buat misalnya dia kagak take position ya, dia cuma memantau. Kan bisa aja dia bilang, lu macam-macam ya, kayaknya ya, lu mau bayar gue berapa? Kan bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, you have the power. Ya kan, makanya ini menjadi pemicu daripada kaburnya asing dari negeri ini. Dan kemarin kita lihat PMI kita jatuh dahsyat loh, Purchasing Manager Index kita. Itu ya kan? Apa Purchasing Manager Index itu? Purchasing Manager itu activity daripada manufacturing industry, ya kan ya, pembelian inventory, penjualan barang, yaitu mencerminkan aktivitas ekonomi dari sektor manufacturing, bukan pertambangan, ya kan ya, yang menciptakan lapangan kerja. Artinya apa? Kalau di bawah 50 itu namanya kontraksi. Di atas 50 ekspansi, ukurannya 50 is the threshold. Padahal ya kan? Kalau kontraksi bila kecil panas ini kalau kontraksi ini sinyal-sinyal akan badai PHK. Sebab apa? Jatuhnya itu dalam. Kalau misalnya jatuh dari 50 ke 49, kalau masih kita bisa harapkan besok mungkin bulan depan balik lagi atas 50. Tapi dari 50 ke 46,9 itu tertinggi jatuhnya loh sepanjang 10 tahun terakhir menurut gue. Kecuali pada waktu COVID ya. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara ada yang beli apa? Iya, gara-gara pertama adalah tadi ya, dolar yang semakin tinggi karena capital flight, asing tidak percaya ya kan, dan manufacturing banyak impor kan barang-barang dalam bentuk dolar untuk memproduksi. Ya kan otomatis lah kaing-kaing dengan dolar 18.000 dari 15.000. Itu kenaikannya sangat dahsyat loh, 20%. Ya kan? 20% tuh naiknya. Yang kedua, akibat kemarin adanya harga minyak yang tinggi juga ikut memicu ya. Yang keempat adalah sekarang yang ketiga sekarang bagaimana tadi regulasi dari pemerintah ini ya yang membuat mereka akhirnya, contohnya sampai kemarin tuh ada 2 big companies dari Jepang, industri otomotif yang lari akhirnya ke Vietnam. Ya kan? Ada lagi yang di Bekasi 2 company besar ya, itu mau mem-PHK 55.000 orang karena harga gas yang mereka pakai untuk industri naik dari $6 ke $23 per MMBTU. Nggak, itu yang mau lari ke Vietnam yang supplier Toyota ya, itu katanya nggak jadi karena dinegosiasi. Iya, bisa aja kalau dinegosiasi umpamanya memang mereka dapat insentif supaya nggak, tapi yang mau lo omongin tuh apa buat
viewernya Henry Satria Official nih mesti gimana, kita mesti hati-hati atau Biar mesti kita kelihatannya sih hati-hati ya, karena tadi PMI kita jatuh ke 46,9, ini tidak mungkin lagi kita bisa membukukan pertumbuhan ekonomi 5% gitu loh ya. Dan sekarang juga likuiditas cekak banget ya bank ya, karena pada lari ke SRBI, pada lari ke SBN, sehingga kredit juga nggak akan tumbuh gitu loh ya. Nah, jadi gimana Prof nih? Gue mencoba untuk memahami dari sisi rakyat biasa. Kalau orang Indonesia disuruh hati-hati, nyebrang jalan aja kita Rakyat hati-hati, Prof. biasa tuh bos, nggak bisa apa-apa bos, ya kan nggak punya instrumen apa-apa untuk merubah sesuatu. Yang punya instrumen adalah pemerintah. Apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, bukan oleh rakyat biasa. Rakyat biasa nggak bisa ngapa-ngapain, tergantung daripada pemerintah punya kebijakan. Kan gue selalu bilang, kita ini sebagai rakyat mau ngapain, ya kan? Kalau umpamanya misalnya pajak lo dinaikin, lo mau ngomong apa? Ya, gitu kan. Ya, gitu. Kan nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa. Ini semuanya tergantung the state, tergantung the government, tergantung pemerintah. Misalnya lagi nih, ini mohon maaf Prof ya. Ini gue lembaga survei kedai kopi. Gue punya nih karyawan-karyawan teman-teman gue nih. Kalau mereka kan yang mereka lakukan, mereka nunggu gajian sama mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang memang kewajiban mereka. Saya nih pemilik ya pasti kan nyariin uang supaya mereka bisa digaji. Iya. Sebatas itu aja. Iya. Nah terus kenapa kita mesti hati-hati atau Ya, khawatir? hati-hati. Teknik tiba-tiba pajak dinaikin bagaimana? Kan sekarang pemerintah lagi kaing-kaing nyari duit. Ya kan sampai Purbaya terbang ke Cina tapi nggak laku Pandabonnya. Bayangin dia nggak percaya. Mereka investor Cina bilang kita nunggu 1 tahun kita review dulu. Bayangin sampai Cina aja nggak percaya loh ya akan kekuatan fiskal kita. Namanya apa? Pandabon. Pandabon sesuai dengan binatang di sana ya Pandabonnya. Salah makanya kalau panda mereka udah banyak. Ya, iya. Harusnya gajah bon. Enggak, itu harus sesuai ya kayak di Jepang Bos samurai itu bon. kalau nama gajah bon bos Iya. bisa jadi Pak Jokowi beli. Nah, PS itu gajah bon. gini, akibat daripada kedodoran APBN kita, ya kan kalau ekonomi baik-baik ngapain sih sama ngemis-ngemis ke Cina, ya kan ya. Kan dia selalu narasinya ekonomi kita tumbuh 6%, 6,5% bla bla bla. Lalu buktinya lo kabur ke Cina nyari duit ngemis-ngemis ke Cina gitu kan ya. Udah gitu nggak diladenin pula gitu kan. Dibilang gua review dulu 1 tahun, lantas keluar lagi Patriot Bond, keluar lagi Merah Putih Bond seperti tadi gua bilang ya. Ini bisa diancam oleh global system loh. Ini karena dianggap Indonesia membuka pintu untuk mesin cuci duit. Coba lu bayangin kalau kita dikucilkan dari global system, lu nggak bisa ngapa-ngapain bos, lu nggak bisa dagang, ngapain transfer antar bank di Indonesia dengan bank di luar sana terkunci, nggak bisa. Bayangin bisnis bagaimana kalau nggak bisa transfer uang? Ini gegabah banget loh nih undang-undang P2SK pasal 50. Dan belum tentu juga duit kotor mau masuk bos. Kenapa? Kalau gue misalnya punya duit kotor akibat dari korupsi misalnya atau dari narkoba misalnya ya, lu kira gue mau masuk begitu aja? Kalau gue masuk tiba-tiba pasal 50A dicoret, selesai itu. Ketangkap. Selesai. Bukan ketangkap, duit lu hilang karena pasal 50A itu yang melindungi lu dari segala tindakan pidana. Iya. Dia nggak dipercaya gitu loh ya. Walaupun itu nggak dihapus ya kan. Dan antara pada waktu jatuh tempo bilang duit lu duit kotor cing. Kalau gue pulangin nanti gue kena pasal money laundry. Bahaya dong. Nah makanya nggak akan gampang nyari duit. Tapi ini udah menunjukkan betapa hopelessnya pemerintah nyari duit sampai membuat pasal undang-undang seperti itu. Ya undang-undang cuci duit. Kan gila loh. Negara di sana, negara di luar sana, come on man. Ini apa-apaan di Indonesia? Ngeri bos. Ngeri ya. Sekarang 18.039 ya? Ya 18.040. Tapi 40. BI terus habis-habisan mencoba jangan sampai tembus ke 18.000. Nah itu menjaga supaya tidak tidak naik dolar kemudian diintervensi terus-terusan bahaya buat Udah disorot tabungan kita iya. dong. Udah disorot sama cadangan devisa kita, udah disorot sama Fitch Rating akibat terlalu agresifnya BI menjaga dolar untuk tidak jatuh, tidak naik ke 18.000. Dan BI pun melakukan ini karena rasa takut. Oke. Ya, karena rasa takut mungkin diancam oleh pemerintah. Mungkin Peri Warjio kalau nggak intervensi gitu, nggak menjaga dolar ini, gua pecat. Lo bisa. Kan ada pasalnya di P2SK yang baru ya, bahwa BI juga ya istilahnya nggak lagi independen. Kok gitu? Ngeri. Waktu itu kan waktu Soeharto
diginiin ya sama misalkan Ya, Besu gitu. itu kan salah satunya BI Makanya harus harus independen. harus independen kan. Iya, sekarang balik lagi ke situ. Bayangin siapa yang nggak ngeri. Asing nggak akan masuk, Bos. Nah, Walaupun ini hari indeks naik 140 poin ya kan. Itu pemain lokal asing udah kabur. Hati-hatilah para pemain pasar saham di pasar modal. Lah emang pejabat pemerintah nggak ngerti apa maksud gue, minimal nggak takut dengan apa yang disampaikan Prof Ferry. Wah nih 18.000 begini, nanti bakal begini, pajak bakal begini, lo bisa namakan. Bukti-bukti lah sekarang udah bukti, Bos. UMKM katanya pajaknya mau dinaikin jadi 22%, ya kan. Nggak, emangnya pejabat nggak takut? Emang pejabat banyak duit. Gini, kalau pejabat kan yang penting gini ya kan, ya selama APBN kedodoran nih, kalau APBN kedodoran kan ada 3 opsi. Pertama adalah naikin pajak, ya kan. Yang kedua potong spending, ya kan. Yang ketiga itu ya artinya ya austerity lah ya istilahnya, 2 paling penting itu ya. Nah sekarang nih spendingnya nggak mau dipotong, duitnya dari mana? Ya naikin aja pajak kan gitu, kan ngeri kali ya. Yang jadi korban kan rakyat, ya kan ya. Sekarang aja marketplace aja mau dipajakin, Bos. Kan nggak ada Tokopedia, Shopee, Blibli ya, atau lagi apa sih, gue lupa. Itu ya, itu mau dinaikin pajaknya. Padahal itu kesepakatan dalam WTO, World Trade Organization, itu nggak boleh. Jadi apapun ditabrak demi mendapatkan uang untuk mendanai program-program yang bakar uang. Kayak MBG dan KDMP, siapa yang nggak marah sih? Nah kalau gitu buat kita nih kelas menengah rakyat, gimana caranya dapat uang? Lu bikin apa lagi tuh? Wah gini ya, kalau untuk bikin uang sih ya satu harus punya ilmu. Ya Ilmu. kan, dulu kan nggak bisa Anda nyari duit kan kalau nggak punya ilmu gitu lah. Nah, gua nanti akan mengadakan lagi workshop yang sangat praktis ya kan, yaitu company valuation tanggal 11-12 Juli yang akan datang minggu depan, Sabtu minggu depan ya kan, di Hotel Ewan ya. 11-12 Juli Ewan. Iya, Hotel Ewan Wahid Hasyim sana, Wahid Hasyim. dekat sekitar Sabang ya. Sarina Sabang tuh ya. Sarina Sabang itu 2 hari full ya kan, gua ajarin bagaimana membedah perusahaan, melakukan valuasi nilai wajarnya satu saham itu bagaimana, kita kerja dengan Excel dan real data. Setelah gua kasih ininya apa contoh-contohnya, kita bedah bukunya Telkom, ambil dari satu website, laporan keuangannya Astra, Indofood, BCA, Mandiri, kita value ya, valuasi harga sahamnya kemahalan apa enggak sih, kemurahan apa enggak sih. Oh itu Kayak kenapa lo judulnya susah banget tuh company valuation? Iya, Kemana? Kenapa nggak judulnya How to Make You Tajir? Ya itu secara nggak langsung ya, kalau Anda punya ilmu itu ya Anda bisa tajir. Anda bisa tahu kapan beli sahamnya, harganya udah kemurahan nih. Oke, gini lah Prof, gue bertanya lagi nih, kita punya 100 juta, beli dolar, beli emas atau beli saham? Nah kalau sekarang nih kondisinya kita harus lihat dulu saham-saham apa, kan harus kita valuasi. Oke, ya kan ya. oke. Nah itu yang pentingnya mempunyai ilmu gitu kan. Yang kedua ya kan, kalau sekarang ini secara general ini gue yakin dolar masih naik ke atas, ini udah PBI udah mati-matian gitu kan ya. Jadi tanpa melihat valuasi saham sekarang ya, the best asset today is dolar. Dolar. Lo ajarin juga tuh gimana caranya nambah pundi-pundi dolar nanti. Iya benar. Oke, sekarang pertanyaan lagi nih. Ini gue banyak nanya sekalian aja. Kalau misalnya kita punya tanah, ini tanah kita jagain aja, diemin aja, atau kita jual? Untuk saat ini sebaiknya, kalau untuk saat ini harga tanah menurut gue drop. Jangan Drop. dijual, ya karena Jangan dijual, ya. ekonomi kan outlooknya gloomy ya. Ada kemungkinan nih kita mengalami badai PHK sehingga aktivitas ekonomi berkurang, pendapatan berkurang, masyarakat daya beli berkurang, ya harga-harga aset tentu turun. Ya kan, tapi mau nggak mau, kalau nggak dijual kita makan pakai apa? Nah itu dia Kan makanya. udah susah, gajian udah nggak ada karena kena PHK kan. Jadi ya mau nggak mau kita jual tanah. Iya. Jual tanah dapat 300 juta. Iya. Nah ini diapain? Saham, emas atau dolar? Ya sekarang kan masalahnya gini, kalau memang itu nggak terlalu urgent tanah tadi yang nggak mau diapa-apain dan masih laku, ada yang beli dengan harga yang wajar, dia mendingan jual dan beli dolar. Gue sih nggak yakin rupiah bisa menguat. Begitu ya? Iya, malah gue predik ya, gue bisa salah, masih bisa ke 25.000 loh. Sekarang 18.000, ini udah mati-matian BI joget, mati-matian. Cadangan devisanya mungkin udah disorotin sama Fitch Rating. Ini cadangan devisa sampean habis nih, ya kan? Kalau habis ya selesai, dolar bisa ngabur kemana-mana, bos.
Bisa ke 30, kayak Turki, lira Turki lah ya, bisa ke 30.000. Ya kayak tadi kan. Tapi kan negeri kita kaya, Prof. Kalau dolar 30.000 emang ngaruhnya ke Indonesia apa? Iya ke negeri kita. Negeri kita kaya loh. Kaya, Tongkat iya. kayu dan batu jadi tanaman. Iya itu kan mitosnya seperti itu ya. Negara yang kaya itu negara yang manpowernya kuat ya, yang punya otak ya, kayak Cina ya kan. Kayak Jepang, kayak Amerika. Kita ada daerah ya, Prof. Iya kan. Kuat loh. Nah ini gue masih gak ngerti nih kenapa lo worried banget dolar tuh naik. Ya karena tekanan APBN satu. Yang kedua trade deficit. Kemarin kita 72 bulan sebelumnya kita surplus. Pas kemarin bulan Juni itu pertama kali setelah 6 tahun berturut-turut kita defisit. Kalau defisit kan berarti kita perlu dolar untuk impor ya. Oh. Ya. Kalau surplus ya kita bawa dolar datang. Gini Prof, ini mohon maaf ya. Ini ada peserta lo nih misalnya nih. Dia tadinya pekerja, terus dia nggak punya pekerjaan lagi. Dia pengen menjaga income keluarganya supaya dia makan. Dia datang nih ke workshop lo 11 dan 12 Juli di Ewan nanti. 11-12 Juli. 11-12 Juli di Ewan nanti. Dia datang, terus dia nanya, Prof, apa sih ngaruhnya dolar jadi 25.000 ke kehidupan gue? Ya itu Nah, lo jawabnya apa? Singkatnya jawab ke dia nih. Harga barang-barang akan naik karena kita banyak impor. Lu nggak bisa beli barang-barang dengan mudah karena harganya barang naik. Iya bu. Terus apa lagi? Ya yang kedua adalah kembali lagi ya, kalau dolar sampai 12.000 ya, pasar 25.000. Pasar modal pasti ambruk bos. Lo ngapain beli saham lagi? Iya makanya saham yang lo punya bahkan bisa coba lo. ambruk. Makanya lo datang ke workshop ini supaya jangan sampai lo beli saham yang besok bisa ambruk. Iya jangan kita valuasi. Iya kita pakai backtesting segala macam. Tapi lo yakin ada saham-saham yang bisa bertahan bahkan lebih kinclong lagi nggak ikutan ambruk? Masih kan ada di dalam saham itu ada saham yang anti cyclical, artinya anti cyclical, ekonomi mau jatuh mau bangun ya kan nggak terpengaruh ya, performance-nya tetap. Misalnya saham-saham seperti consumer goods ya kan, ya itu kan orang tetap makan ya kan ya, nggak mungkin lah turun ya, walaupun ekonomi down dia kan tetap makan gitu kan ya. Ada saham-saham yang pro cyclical seperti bank ya kan, ekonomi bagus dia terbang, ekonomi jeblok dia ambruk saham bank karena NPL-nya naik. Kan kayak gitu-gitu. Nah itu diajarin 11-12 Juli itu. 11-12 Juli praktis, nggak ada teori-teori, dijamin semua peserta pasti bisa. Nah ini kan katanya wah ini Prof Ferry Latuhin tampangnya begitu ntar galak nih orang. Enggak selalu diskusi, selalu menyenangkan, tanya aja testimoninya semua yang pernah ikut. Oh gitu ya. Enggak ada yang kecewa. Karena gue bikin tuh kelas itu seperti taman kanak-kanak. Artinya apa? Anda nggak boleh stres. Anda belajar dengan gembira. Oh, nyanyi-nyanyi terus dong. Ini kayak gitu lah ya, diskusi ya segala macam. Nggak nih Prof, gue nanya lagi. Misalnya Ferry Warjio mengundurkan diri. Ferry Warjio mengundurkan diri. Terus ada nih penggantinya nih gubernur nih. Ya gue nggak nanyain lo mau apa enggak, lo kan pasti nggak mau biasanya. Kecuali Menteri Haji kan kemarin lo bilang. Baru mau. Nah gini. Terus penggantinya ini, apa 3 hal yang harus dilakukan oleh penggantinya Ferry Warjio nih? Ini jangan marah Pak Ferry, ini berandai-andai gue. Kalau lu mundur tiba-tiba karena nggak kuat kan, mundur. Ini si gubernur B yang baru, 3 hal apa yang harus dia lakukan pertama kali? 3 aja. Satu jangan intervensi lagi, karena intervensi akan menggerus cadangan devisa. Ya, dan ini yang dilakukan Ferry ini karena terpaksa tekanan dari pemerintah menurut gue ya. Padahal dalam hatinya sendiri nggak make sense. Gitu satu. Yang kedua, jangan naikin suku bunga lagi, karena suku bunga tidak akan bisa menjegal dolar, malah membuat ekonomi kita rontok gitu kan ya. Nah yang ketiga ya kan, jadilah orang yang percaya pada dirimu sendiri, jangan mau dipaksa oleh siapapun juga. Susah juga ya kalau jadi gubernur Bank Indonesia gitu ya. Dia kalau nggak intervensi ntar dolarnya makin tinggi. Yang intervensi pun nggak akan mengefek, lama-lama cadangan devisa kita. Oh gini, you have to choose one gitu ya. Lo mau cadangan devisa kita collapse atau gimana gitu? Sama kayak bendungan bos, air buah itu nggak pernah berhenti ya kan. Berapa kuat bendungan lo pun akan jebol kalau air itu terus deras gitu kan. Bahkan batu pun dengan setitik air, kalau dia terus air itu menitik, dia bolong bos.
Iya. Lagi bendungan, air bah gitu kan. Iya. Matter of time gitu loh. Karena Oke, apa? oke. Karena apa? Boroknya itu bukan di kebijakan moneter, boroknya di kebijakan fiskal gitu loh. Disuruh moneter yang tanggung jawab. Kan ini kan lucu. Siapa yang salah, siapa yang dihukum kan gitu. Oke. Misalnya lagi kemudian Pak Prabowo ini jelang 2 tahun pemerintahannya reshuffle. Purbaya kena reshuffle. Erlangga Hartarto Menko Perekonomian kena reshuffle. Atau siapalah itu menteri-menteri ekonomi kena reshuffle. Kalau kita bicara menteri keuangan atau menteri ekonomi lah yang lain, 3 hal pertama yang harus dia lakukan tuh apa? Ya stop MBG, ya kan, stop MBG, stop KDMP, ya kan, ya stop Danantara. Waduh. Iya, dibekukan dulu semuanya. Kan nggak ada performance laporan keuangannya dan antara belum keluar setahu gue sampai sekarang. Dihentikan, dibubarkan atau ya, dihentikan aja dulu, nggak dibubarkan terlalu kasar ya. Pokoknya freezing aja. Freezing, tapi dievaluasi gitu. Iya, dievaluasi gitu. Itu aja. Kalau MBG dan KDMP ya tinggal rasionalisir aja. Kalau MBG dari lalu tertinggal paling perlu 10 triliun nggak 272 triliun. Moratorium MBG, Danantara dan KDMP. Yang udah dihentikan tuh dan itu dilarang banget itu KDRT, Prof. Itu dia tuh. Bukan KDMP. Lo ntar gak takut lo gara-gara ngeritik KDMP terus disuruh ikut pelatihan Latsarmil lo. Itu mau jadi manajer apa mau jadi kopral sih? Prof Ferry Latuhin siap gitu. Harga saham hari ini berapa? Siap. Harga apa biasanya? Misalnya Prof Ferry, bagaimana harga dolar hari ini? Apakah ada? Ada. Di mana? Di sini. Coba lo kayak gitu. Lo kebayang kayak gitu. Gimana, Bro? Enggak mau ya? Enggak nih. Gue serius nih. Coba lo majuan dikit. Ini, Prof, pelatihan. Iya. Metodenya lagi pakai setengah militer, Latsarmil. Workshop 11-12 Juli itu Latsarmil dulu nggak? Enggak. Kita gue bilang tadi workshop gue gue bilang jangan ada yang stres. Ini kelas selalu kelas gue kelas taman kanak-kanak. Jadi datang nggak harus baris dulu ya? Nggak usah. Malah gue senangnya kembali lagi gue bilang ini kelas kindergarten. Kenapa? Lu harus belajar dengan girang. Nggak boleh stres. Sebab kalau lu stres lu belajar apapun nggak akan masuk. Dan gue bikin kelas demikian rupa, diskusi, ketawa segala macam. Beneran? Ya, saya saksinya. Saya pernah hadir ke acara Prof Ferry, workshop Prof Ferry ini beberapa kali, dan memang gue habis terpingkal-pingkal. Anda bisa bayangkan workshop yang membuat Anda bahagia, tapi setelah selesai workshop kebayang lo lebih tajir dari hari ini, lebih tajir dari kemarin. Seru gak tuh? 11-12 Juli Iya, di Hotel Ewan. Wahid Hasyim. Jadi kalau teman-teman cari, kalau dari arah gereja Teresia tuh sebelah kiri Sarinah, ini sebelah kanan. Tapi karena harus muter ya muter dulu lah. Iya. Tapi ketemu Prof Ferry langsung ya. Yang ngajar Prof Ferry Latuhin. Langsung 2 hari saya sendiri, nggak ada orang lain. Bukan, nggak ada asdos. Nggak ada asisten. Saya semua, gue sendiri yang memberikan semuanya dengan gue punya metode ya supaya orang paham, nggak stres, bisa ketawa dan paham banget bagaimana sesuatu. Nggak diajarin di kampus-kampus loh. Anda satu di S1, S2, S3 apa yang saya kasih nggak akan didapatkan di kampus. Investasi berapa investasi? Investasinya cuma 6 juta 2 hari, murah banget. 6 juta 6 rupiah juta. 2 hari sudah termasuk makan. Udah termasuk makan, minum pagi semuanya, sore ya kan segala macam, udah komplit, murah bos. Ini nggak ada bos. Ini yang abal-abal aja ngasih 1 hari bisa 7,5 juta loh. Sama gue 2 hari 6 juta. 2 hari 6 juta. Boleh minta tanda tangan kan? Boleh. Foto juga boleh. Boleh. Kan? Itu teman-teman, ketemu dengan saya dan Prof Ferry nanti 11-12 Juli di Ewan Hotel Jakarta, 6 juta rupiah. 2 hari bersama Ferry Latuhin. Menurut saya sebuah investasi yang affordable. Apalagi kalau kita lihat setelah belajar Anda memaknai dengan baik, memahami dengan baik. Jadi nama, jadi tambahannya, jadi apa namanya, jadi belakangnya ada Tajirudin tuh biasa. Iya, Tajirudin bisa. Tajirudin. Amin ya Prof. Amin. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya lebih tepatnya.
untuk saya pribadi, dan ya praktikal dan applicable banget sih. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya, dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini, saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Proferi ini jelas insight baru yang nggak didapat di luar sana. Minimal kalau untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama yang menentukan nilai saham, over value, under value itu kita dapat sekali, dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan. Mungkin itu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya perusahaan di mana tempat saya bekerja gitu ya, karena tidak saya terkait dengan finance itu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar itu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali.